Tanggal 21 Mei 2024 dan ini adalah vlog yang ke-21. Hari Selasa saya ke gym. Biasa lah ya. Ngobrolin apa ya kita hari ini ya? Ngobrolin gimana kerja di Amerika mungkin ya. Seru kayaknya ya. Kita ngobrol lah. Jadi di Amerika itu kerja tuh sebenarnya banyak ya. Di Amerika itu hampir semua kalau saya jalan-jalan ya ke mall atau saya ngelewatin McDonald atau ngelewatin semua fast food, mereka itu rata-rata nyari pegawai, nyari pekerja gitu. Karena nggak tahu kenapa setiap restoran, setiap perusahaan itu di sini bukan hanya restoran ya, hampir semua perusahaan di sini tuh kayak membutuhkan pekerja gitu ya. Saya nggak ngerti apakah memang nggak ada yang mau kerja atau memang mereka itu benar-benar butuh karyawan yang banyak gitu ya. Tetapi yang saya alami gitu ya, yang saya alami waktu saya kerja dari tahun 2021 di Amerika, memang hampir rata-rata perusahaan itu nggak punya karyawan karena nggak ada yang mau kerja. Karena waktu tahun 2021 kalau nggak salah pas COVID itu ya, pemerintah Amerika itu ngasih tunjangan untuk orang-orang yang tidak bekerja gitu. Jadi orang Amerika itu ya samalah seperti orang Indonesia gitu ya, kalau misalkan bisa dapat duit gratis kenapa harus kerja gitu. Jadi mereka memilih untuk tidak bekerja dan mendapatkan uang tunjangan dari pemerintah gitu. Setelah 2021, di 2022 pun masih banyak perusahaan yang nyari pekerja sampai sekarang. Mungkin ini bukan hanya di kota kecil ya, bukan hanya di kota kecil seperti tempat tinggal saya di Chattanooga. Mungkin juga banyak ya, hal ini terjadi di banyak kota seperti kota-kota besar gitu ya. Dan di Amerika itu kesempatan kerja itu terbuka sangat luas gitu ya, sangat luas. Tidak ada syarat kayak harus berpenampilan menarik, harus maksimum umur harus sekian, terus harus misalkan punya pengalaman sekian, nggak ada ya di Amerika itu. Dan bahkan ketika kamu ngelamar kerja di Amerika, kan kita biasanya nulis kurikulum vitae gitu, bikin kurikulum vitae. Kamu itu nggak usah nyantumin kayak tempat tanggal lahir, terus nggak usah nyantumin jenis kelamin, nggak usah nyantumin tinggi badan, berat badan, lalu apalah namanya hal-hal yang nggak penting di Amerika gitu, yang biasanya kita taruh dalam CV ketika kita pengen ngelamar di Indonesia gitu. Nah di Amerika itu nggak akan ditanya kayak gitu, dan foto pun bukan terkadang ya, memang foto itu tidak perlu untuk dicantumkan di kurikulum vitae. Jadi di Amerika itu sangat menjunjung tinggi hak asasi manusianya tuh bener-bener gitu. Jadi semua orang itu bisa bekerja, semua orang itu boleh mendapatkan pekerjaan tanpa memandang bulu gitu ya. Bahkan orang-orang yang disabilitas pun masih bisa, bahkan berhak, dan bahkan harus dipekerjakan atau harus di-hire ketika mereka memang ingin bekerja gitu ya. Seperti waktu itu, dan sampai sekarang kayaknya saya suka lihat orang yang pakai kursi roda kerja di supermarket, bayangkan. Dia kerja di supermarket gitu ya. Dan
Dan itulah yang sangat penting ya. Jadi Amerika itu benar-benar menjunjung tinggi hak asasi manusia gitu, yang tidak hanya ada di peraturannya saja atau slogannya saja, tetapi benar-benar dilaksanakan gitu ya. Ya sebenarnya alasan saya pergi ke luar negeri pun gitu ya, karena kesempatan di luar negeri itu lebih luas dan lebih bebas gitu ya, tidak seperti di dalam negeri di Indonesia gitu ya. Saya bukannya menjelek-jelekan, tetapi saya lebih memilih untuk untuk mendapatkan kesempatan yang lain gitu, memilih untuk bekerja di luar negeri, karena kita itu lebih bebas untuk memilih dan pekerjaannya pun lebih luas gitu. Di Indonesia itu kan, ketika dulu saya mungkin mengeluh tidak bisa dapat pekerjaan di Indonesia, ya jangan cuma mengeluh, tapi kita harus berpikir bahwa bagaimana caranya kita mendapat pekerjaan, bagaimana caranya kita bertahan hidup gitu ya. Karena kan kita manusia, ketika kita meyakini bahwa kita itu memiliki Tuhan, maka ya kita harus yakin bahwa Tuhan itu menciptakan bumi ini sangat luas, dan kita itu sebagai manusia bertanggung jawab untuk mencari cara bertahan hidup, bukan hanya di tempat tinggal kita sekarang, tetapi kita itu berhak atau berkewajiban untuk mencari kesempatan untuk bertahan hidup di tempat-tempat lain. Tetapi satu lagi, jangan menggunakan cara yang jelek ya, seperti kita itu juga harus tahu cara-cara yang baik untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Gitu aja ya untuk hari ini. Sampai jumpa di vlog berikutnya atau vlog besok. Kalau ada pertanyaan, kirim di sini ya. Dangerous times, don't fly too high.